kalau sampai tanggal 30 yang serah terima Pak kata Pak Sekretaris dengan pembersihan daerah yang kemarin itu ada utang 8.200. Kalau misalnya 148 sekian sampai sekian utang 18 juta. Karena apa? Catatan dari yang ada di buku itu, catatan pembayaran berapa? Hanya 109 juta 850.000. Jadi 100 juta kurang 100. Berarti kalau itu apakah kira-kira yang usaha yang mudah-mudahan kita perlu ngecek lagi ini kan dibayar juga sama Pak itu ya Pak PKN. Jadi nanti terakhir sabaraha. Jadi kan harus jelas serah terima PKN baru atau PKN yang lama yang terpilih lah misalnya. Jadi sekian mari kita nanti sama-sama upayakan utang ini dilunasi oleh desa semua. Mudah-mudahan rezeki kita ada untuk membangun lagi. Itu aja. Apun tenang ya kita jelas dulu ya kita ya. Kilometer. Ya jelas. Siap. Ya. Terima kasih Pak Sukarsa, terima kasih Panitia. Lanjut ke pertanyaan Pak Yunanto Widodo perihal ketua keluar tanpa koordinasi. Baik, boleh bangga waktu dan tempat kami persilakan. terima kasih CS sudah mengingatkan. Jadi begini, yang hadir di sini semua, tadi sudah kita jelaskan karena situasi dan kondisi. Pertama sudah tahu itu bukan alasan mengada-ada ya, itu faktual.
Dan saya melihat tidak seperti itu. Tapi mungkin pada pulau lain lah. Saya harus berhenti di situ. Mekanisme sebetulnya, saya tidak tahu sebetulnya mekanisme. Kalau si yang diangkat oleh si A itu harus memang dalam mimbar itu dikumpulkan, saya ini keluar dan dikumpulkan oleh yang mengangkat itu. Tapi saya juga tidak mau terlalu disalahan karena kita juga sudah mengirim surat kepada si A. Cuman faktualitasnya di lapangan kita nggak mengukur. Tadi saya sudah mengatakan alasannya seperti ini. Jadi mungkin kepada rekan-rekan panitia, kalau yang kurang mendapat dengan kita, saya mohon maaf. Juga kepada masyarakat, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sama Bapak Sukarsa dan yang lainnya sudah mengerti. Saya belum kenapa sih ketua tuh nggak ngomong masalah thank you. Justru dalam masalah ini tadi sudah digambarkan sama Bapak Sukarsa. Sekali lagi saya nambahin dan nambut kata-kata Bapak. Tapi nggak dengan ibu-ibu atas berjuang terus kumpul ke pendanaan penggotuan ke pembangunan di awal sampai ke akhir mau diakan kaitan lah dari RT 1 sampai RT 5. Juga kepada Pak RT ya yang banyak telah memberikan asumsi atau masukan-masukan demi capainya seperti ini. Juga terutama kepada para donatur yang setia walaupun dia mengeluarkan finansialnya, tenaganya ya juga pikirannya. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang telah dikeluarkan lebih diganti lebih dari apa yang pernah. Amin. Terima kasih Pak Sen. Pak Yunanto ada respon jawaban beliau? Puas atau tidak puas atau? Ya, kalau sudah puas ya, belum jauh sudah ya puas. Misalkan sangat puas ya ini ya. Nona. Puas kita puas kumpulnya ada Pak ya? Nah, terlalu jadi ya seperti Pak Sukarsa tadi ya sudahlah. Cuma lain kali jadi segitu. Ya, intinya gitu. Semua ada hikmah. Pak Asep pun mengakui beliau terpilih ditetapkan di forum, alangkah baiknya ketika ada perubahan apapun itu di forum juga. Tapi beliau juga tadi sama, kita pun tidak 100% beliau karena beliau juga mengirimkan berkas surat ke kami selaku yang mengesakan. Cuma tadi di internnya ya Pak ya, punten apaan beliau. Jadi itulah yang akhirnya bergejolak di lapangan. Tadi pertama loncat ke ibu-ibu, nuhun Bu Muji, Bu Nono atas ajakannya. Tinggal memakmurkan ya Bu ya. Bu Diah terima kasih juga sentilan buat bapak-bapak. Apakah perlu dengan roh? Nanti Bapak Acep undang nanti di sini. Siap. Mangga seksi kedua patarosan sami masih keneh tilu patarosan. Mangga waktu sareng tempat. Mangga siap Pak Gus Hendarsa. Waalaikumsalam. Kemudian kami melihat di laporan terakhir bulan Mei lembar kedua ini tercatat ada 24 juta, sehingga ini ada selisih kurang lebih sekitar 2.380.260 rupiah. Jadi yang tadi yang disampaikan sama panitia ada sisa hutang 26 juta 380.260 rupiah. Di laporan bulan Mei ini tercatat piutang total 24 juta. Jadi ada selisih 2.380.260 rupiah. Nanti tiga pertanyaan dulu ya. Itu aja Pak. Siap. Pertanyaan kedua. Ibu-ibu, halo. Nah, di sini Bapak Ibu forum jawab. Sampai selesai kuabik. Nah, gitu. Dari sebelah kanan mangga.
rekan-rekan, barangkali Pak Nono, mangga tadi udah diizinkan. Pak RW, mangga boleh diizinkan. Teman-teman belakang, Bapak Ibu RT juga boleh dipersilakan. Dirapel, Pak, dirapel besok. Saya pilih masih ada Pak Iman, Pak Rudi, Pak Asep. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi panitia, silakan, karena kita udah sepakat ya. Panitia pun boleh bertanya. Mumpung memenang. Betul, itu yang sampai udah ini di belakang masih. jadi mentah lagi. Betul, itu Pak Roman. Makanya ini maaf kita. Sebelumnya ada permasalahan di masjid. Ya. Sebetulnya panitia dengan tangan terbuka silakan nanya langsung. Ya. Bukan di belakang sendiri. Betul. Nah sekarang momennya ada acara ini, silakan. Siap. Makasih Pak Roman. Itu yang tadi berapa kali kita sampaikan. Momennya sekarang Pak. Penasaran apapun, insya Allah panitia terima karena beliau mempunyai hak jawab. Baik itu punten, tuduhan, sangkaan, Nah itu. ada jawabannya. Nah, Jadi jangan sampai kita bertanya tapi nggak dapat jawaban kan? Jadilah itu bola liar. Oh, siap. Enggak. Dua pertanyaan lagi nih, sisa untuk sesi kedua. Pak DKM juga boleh Pak, nggak Pak DKM nggak apa-apa. Cekap. Kalau nggak ada kita kasih pertanyaan dari Pak Saya rasa masalah sisa utang yang tercatat di laporan yang diberikan 26, tapi di laporan per bulan Mei 22 ada 24, jadi ada selisih 2 juta. Mana panitia? Tapi segede penginten Siap. Kang Endar. Kang Endar punten di awas deui. Itu total sisa hutang kakaknya Pak Edwin sareng kawan. Di dia tadi sisa hutang 26.380 kan Pak Gunawan mengumpulkan teras atau cicil deui, dan punten ada satu lagi mungkin boleh ada saksinya nanti dari rekan-rekan panitia, termasuk waktu itu ada Abah, ada Pak Haji, ada Asep. Setelah pulang Jumatan Pak itu ini ada dua batang besi Pak yang dimakan juga sama Gunawan yang akhirnya kita patahkan. Boleh kalau mau di sini langsung ditanyain aja ke rekan-rekan panitia yang lainnya. Dua besi itu, satu besi WF 300, satu besi WF 200 Pak. Ya, sampai dihitung lagi dari awal sampai waktu itu dari Bapak Yunanto yang menyuruh kita semuanya inspeksi, ngitung skrup sekalian sama ngitung yang sikunya itu udah clear, dan waktu itu bukan secara pribadi saya sama Pak Gunawan, di situ disaksiin semuanya sama para panitia, dan kemudian ada Pak Haji Ahid waktu itu. Jadi memang totalnya 18 juta itu udah clear Bapak, dikurangi yang 2 WF besi itu. Jadi dari angka 26 itu setelah dikonversi temuan punten saya pakai Betul. Dan waktu itu temuan. Pak Gunawan yang langsung ngasih data. Jadi 26 dikurangi temuan yang 2 besi Betul, itu 2 besi. keluar angka 17 kurang lebih. siap. Pak Heran? Maksud saya nggak tahu itu Pak. Ya. Maksud saya kan hanya melihat dari laporan. Sedang habis Oh, belum ya. Ya. Mangga lanjut dulu Pak. Di total 2 kakita punten di awas deui. Ieu dari 2 orang kakita itu 18 juta ampur. Sisa-sisa dicicilan kan, sareng anu 5.800.000 itu sisa dicicil. Panginten ge tiasa ninggal tina laporan anu detailna, mangga. Janten total 24 juta teh ka Pak Gunawan sareng ka Pak Edwin. Sudah ada nabi. Lanjut Pak. Ya sih, kalau saya kan hanya melihat laporan isi saja Pak. Ya. Berarti dikatakan sisa utang 26 juta. Ya, sebetulnya yang 26 juta kan diterangkan bahwa Gunawan 18 juta 200, Bapak itu 5 juta 800. Kan tadi dikatakan ada sisa utang 26. Namanya sisa utang. Dia kan di sini juga ada catatannya. Sisa utang
Yang 26 Kang Hendar tadi satu orang, saya punten koreksi kalau ada yang saya nyebutin tadi 2 orang. Yang 26 juta tadi setelah saya ingat dikonversi sama yang 2 WF itu saya nyebutin untuk 1 orang Pak Gunawan aja. Kita belum bahas masalah PRD, benar Pak? Gitu, Kang Hendar. 26 untuk Pak Gunawan dikurangi temuan jadi 18 ya. 18. Memang mungkin itulah nggak apa-apa ini masalah proses. Memang waktu itu dia umumkan orang kan kalau nanya juta berapa itu berarti nanya keseluruhan. Waktu umumkan di masjid di sini dimakan, memutar itu sebenarnya 26. Padahal mungkin maksudnya di sini 26 itu Pak Gunawan. Padahal kalau sebetulnya diumumin semua, memutarnya semua hutan disebutin, nah, itu mungkin salah teknis sehingga beda. Kan 26 juta benar, hutan 26, wah udah sedikit lagi dari 32 lah pertama-tama. Cicit ya. Itulah mungkin perlunya kita pengumuman uang-uang yang ada di masyarakatan. Itu pengalaman lah kita belajar. Mungkin kalau belajar mungkin betul. Itu Pak Gunawan tadinya memang harus berutang itu semuanya tapi disebutin Pak Gunawan. Jadi Pak, Ya. Pak, Tapi sekarang itu sampai tanggal 31. Kalau sampai sekarang alhamdulillah sudah berkurang. boleh apa? Minta izin sampai sekarang PKM. Pak DKM punten. iya. Semua hutan teh ini mah dari mana? Supaya tahu kita beban kita keluar teh. Ya. Pak RW bisa mikir-mikir jadi tangan soalnya. Sama-sama Kan dia. Pak Gunawan teh 18.200. Ah, Alhamdulillah sampai sekarang bisa dicicil-cicil. ya. Tinggal kalau ditaruh ke Pak Gunawan sebenarnya itu cuma 1.400.000. Tulis Sisanya 1.400.000. Tapi jangan catatan yang beberapa dipotong karena penyebutan ke Sebentar yang keras. dipotong 12 juta, jadi kan sisanya tinggal 6.200.000. Ya. Yang kedua itu sebenarnya tinggal 1.400.000 lagi. Clear itu mah. Itu hutang kita 400, Pak. 1.400.000. Tapi ya ini anu 12 juta kemana? 12 juta kan nanti itu mah ada rinciannya buat Lantaran Gunawan punya hutang ke sini ke IF. Oh, jadi dipotong 18 juta, ya. 12 juta. Tapi kita ke Pak Iya bayar nggak nanti? Nanti mungkin negolan. Nah, itu nggak boleh. Harus pasti. Harus clear gitu. Betul dia. Jangan sampai dihilangkan Pak. Jadi kita total langsung. Aku itu kita ke 400 deh. Keluar masih punya 12 juta kan bisa dari 400. Enggak apa-apa. 12 juta. Boleh Pak Haji, enggak? Jutanya KYF itu ada kesanggupan setiap jemaah bayarnya. Iya. Ya. Jadi yang 1.400.000 saya udah di backup sama saya. Terima kasih ya Allah. Tapi ini membantu Pak. Punten ya. Kalau memang kita masih punya hutang KYF 12 juta, itu jangan dibilang tidak punya hutang, apalagi dibayar tiap minggu nanti Jumatan. Tidak boleh. Sebutkan aja hutang kita sekian. Sepakat. Sepakat nih bapak-bapak ibu. Jelas, Pak. Kalau gitu kan membantu. Justru nanti akan dikira korupsi, padahal uang tidak kerja hutang. Kalau akan mengurus. Jadi kesanggupannya 1.400.000 itu saya yang bayarnya. Oke, itu mah yang 12 juta. Nah, itu maka kepaguan gitu. Dan saya pagun tadi udah tidak apa-apa gitu. iya memang itu. Makanya kan barusan disampaikan. Tadi itu bertanya kali apa? Ya, tadi kan ditanya hutang sampai ngasih 400, tapi gimana? Tadi lah begitu berarti hutang kayak tinggal 1.400.000. Walaupun ada dibayar dia berarti 12 juta mau dibayar per minggu. Itu kan 12. Tetap itu dijadikan hutang Pak. Hutang. Jadi tetap gini maksudnya itu. Tapi itu udah kesanggupan ya dengan DKM udah kesanggupan itu udah. Nggak boleh, Pak. Iya. Iya, tapi nggak boleh di pengupahan itu. Tujuannya itu Gunawan Bicara dulu. tidak ada sangkut paut dengan masjid, makanya kita melobi akhirnya dia sadar dia udah nggak apa-apa kita potong, makanya dia potong itu ya kita sanggup ya nggak apa-apa kalau gitu kan itu kan disaksikan dan harus benar. Aduh, bener nggak nyambung.
Lama orang masalah hutang itu kudu lempar-lempar ke orang lain. Iya emang yang dilempar, cuman gunawannya yang sadar. Oke, kalau memang gitu, gunawan dari tadi kalau itu dibayar dan naon sebetulnya mah udah ngomongnya, oke. Tapi kan kita bukan itu, supaya ada kekhasan hati, udah dilunaskan tapi berundal gitu. Terus enak ada kia, enak kan Pak Isa, punten dia mainnya. Seandainya ketua DKM siapapun nanti ke depan, Pak Isa dari dua DKM punya benar harap. Mungkin pengeluaran karena hutang 3.400 dibayar ke ahli guna hutang yang itu yang menggunakan. Tetapi tiap minggu ada ngeluarin 100.000. Orang yang kayak gini yang nggak boleh di masjid di mana pun nggak boleh administrasi seperti itu. Pengeluaran uang yang dikelola apapun tulis pengeluaran untuk apapun silakan. Yang penting bisa pertanggungjawabkan. Ditulis. Logiknya mau ngomongin diri sendiri gitu maksudnya dalam administrasi maksudnya. Padahal uang dibayar. Upaya saya jadi makan, kayak itu tapi orang kan dia 100.000 kemana serius nah gitu maksudnya. Makasih Pak Sukarsa. Intinya semua hutang itu harus dicatat Pak. Kasihan ke Pak Ye sebagai hak beliau, Pak Ye pun Pak Asep kasihan beliau itu hak beliau. Nanti malah dituduh. Tetap aja kita akui bahwa hutang kita adalah 13.400.000. Yang 1.4 alhamdulillah Pak Haji sudah sampaikan. Jadi tetap itu tinggal 12 Pak Asep ya. Itu disampaikan sebagai hutang aja Pak. Jadi nanti ketika DKM keluar itu peruntukan udah jelas bahwa kita masih punya hutang nih ke Itu buat bahan buat saya. siap. Ya Pak untuk ini mah untuk siapa aja. Iya, bentar. Berarti berencana dari 12 berarti jadi 13 juta. Iya. Jadi 13 juta kayaknya teh. Hari Pak Iya hubungannya uang 12 juta juga pendawan uang apa? Mau saya jelasin Pak, izin Pak. Karasan, abdi bilih jangan fitnah Pak, ini bari ngajelaskeun. Ceritana panginten ti payun karasan aya Panono anu sareng Parugi ti payun anu begitu atos mulai 90% masjid Pak. Pak Haji Ahid ngebangun bumi di Cipaera. Ngebangun bumi rencana. Nah abdi ngehubungi Gunawan Pak. Abdi Gunawan akhirnya pernah sareng ngaji. Nah Gunawan payunan Panono ti payun nyarios. Ayalah kangge payun nama kangge pembangunan di Cipaera. Abdi teu nyungkeun, abdi teu naon, nauzubillah summa nauzubillah, abdi ti masjid teu kenging Rp1.000 pun. Wallahi Pak, sadayana ieu Bapak. Abdi kenging 12 juta anu memang kasar tetapi abdi ti Gunawan itu proyek pembangunan kos-kosan sahaja di Cipaera. Mangga anjeunna ge desa dengan jadi. Karena kita kesadaran ada yang 10% kali ya. Tapi udah ngerios saya memang harus cek pembangunan pas main tawa. Betul berarti kita kan sudah masalahnya supaya berarti di Pak ya dapat bonus proyek kan di akhir kan gitu. Itu kan udah ya kan maksudnya penggunaan kan bukan agama bisa kasih bonus ya karena ada yang di ada Pak Haji. Tapi itu bukan dibahas itu Gunawan tetap menjadi hitungan rasa tetangga. Tapi itu masih silakan aja, itu mah tinggal pribadi Pak Haji Ahid dengan itu kan persahabatan Pak Haji Ahid dengan Pak Haji. Dia kan itu dapat bonus ya sama hanya ada orang agama orang di tengah luar mah. Saya udah kamar berarti lah harga kalau sih punya 100 juta ya Pak Haji Ahid kan 100 juta itu mah kita orang agama. Udah tapi kenal saya mungkin Pak Haji tahu hanya masalah hutangnya udah dibalik gitu kayak gitu maksudnya. Jadi sekarang dia Iya. Bahkan ada DKM yang Kalau itu hak rakyat silakan aja, tapi maksudnya alhamdulillah aku harus berkembang utang saya juta 400 Pak Haji, biar tuh saya harus bayar itu karena keluarga 12 juta. Gitu kan? siap clear semua ya. Oke, clear. siapa? Bisa clear. Clear ya. Bukan marah ya. Iya ya. Maka ada lagi sebelum Pak Edwin sebenarnya saya nggak sebut Pak Edwin, begini. Ya salah jumlahnya berapa? 5.800.000 Pak. Oh, Pak Edwin Pak Edwin sudah pulang, memang kita mau nyari duit gitu. Ben Pak Edwin gitu maksudnya. Ben baik, mudah-mudahan dapat rezeki di sana. Mangga Bapak Ibu masih kena patarosan kembali diingatkan ini tempatnya. Jangan sampai setelah keluar hari ini masih ada unek-unek
nanti apalagi kalau sampai mengadu ke RW-an, Pak RW saksinya kamari udah dikasih kesempatan kunaon digunakan. Mangga Pak RT, Pak Nono, Pak Abdi di absen ya, Pak Rizman, Pak Haji, Ahid, Haji Wahab, manawi aya dugikeun. Kira kali ka Paroma gitu. Ibu-ibuna mana? Cekap. Pak Iman, boleh? Salam. Dari awal sampai akhir saya pantau berjalan ini mana pertanyaan paling dasar buat saya pribadi dan kita semua. Itu pertanyaan saya bisa langsung jawab karena kami juga cuma terakhir dasar. Pertama adalah untuk Bapak KM dan Ketua RW 12 mau yang kedua apakah pembentukan kepastian itu sudah diketahui oleh BKM pertama kedua. Yang kedua, saya singkat jawaban langsung. Apakah dana awal itu sudah ada? Itu berasal dari mana? Apakah dari warga itu sendiri atau dari bantuan dari luar? Itu harus dijelaskan. Itu saja. Itu dana awalnya dari mana? Saya tidak. Saya kenapa? Uang itu Dan penyerahan secara simbolis. Untuk nanti laporannya dipegang dulu ya, bisa dipegang dulu Pak. Tapi untuk sementara kita kasih waktu beliau untuk masih sepatah dua patah kata. Waktu dan tepat kami persilakan Bapak Luki Nurulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilayah agama Subi, Waridoka Masubi, Atibah Bataka, wa Marifataka, Inahu Sulaimana, wa Inahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, ala yaitu muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, wa syukurillah. Di pada kesempatan malam hari ini kita emang lagi estafet ya Pak. Kemarin kita habis rapat, hari ini saya menyempatkan untuk kenapa dipercepat untuk pembuaran panitia pembangunan Masjid Jamiatul Qura. Salah satunya adalah mengacu pada agenda berikutnya, jadi biar beres satu-satu. Nah, alhamdulillah, terima kasih kedatangan dari para sesepuh, ini sepuh yang ada di RW 12, rekan-rekan ketua RT juga Ibu Majelis Taklim, bahwasanya hal ini merupakan hal yang sensitif yang memang harus kita bahas dan harus selesai sampai di sini. Jadi ketika keluar dari sini sudah tidak ada lagi bahasan mengenai pembangunan yang ada, kita mikir gimana visi-misi ke depan untuk Jamiatul Qura sendiri, masjidnya. Ini udah bagus, udah berdiri, intinya semua harus legowo, harus asak hampura gitu. Melihat ke depan masjid ini akan dibawa kemana dan seperti apa. Mari sama-sama kita beri contoh untuk bisa lebih dewasa lagi ke depannya, apalagi di sini saya yakin di sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibunya, pemudanya, itu insya Allah bisa jadi contoh buat anak cucu kita yang ada di RW 12. Nah, alhamdulillah hari ini mungkin beberapa hal yang sudah tadi ditutup ya, mudah-mudahan cukup sampai di sini. Pembubaran ini akan kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin. Tentunya 12 Ngeheji ini bukan jadi suatu tema doang dari acara kemarin kita. Karena 12 ini adalah satu keluarga di mana 12 ini harus pantas dan harus sudah saatnya mentas. Jadi sudah tidak ada polemik yang bergejolak di lapangan, semuanya saling maafkan, pahayuk-hayuk lengan, bebarengan orang menuju ke RW 12 yang lebih baik lagi. Karena apa? Banyak harapan di RW 12 dari saya khususnya untuk lebih baik lagi, karena tentunya biar bisa jadi contoh lah gitu. Dan saya yakin sebagai RW pun saya masih banyak kekurangan. Dan bangga kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberitahu lah intinya. Karena intinya saya pun masih belajar, tapi tentunya pembelajaran ini insya Allah ke arah lebih baik lagi. Nah, untuk panitia DKM
panitia pembangunan masjid saya ucapkan terima kasih. Mungkin tidak mengikuti alurnya dari awal lah. Cuman saya ucapkan terima kasih buat seluruh komponen yang berperan dalam pembangunan masjid yang sampai semegah ini ya. Pak Lurah pun bilang ukuran masjid ini itu keren banget lah untuk ada ukuran di gang gitu. Nah ini kita harus jaga bersama-sama siapapun itu, terlepas jamaah yang suka kesini atau jamaah yang sekedarnya gitu datang ke sini. Tapi intinya ini adalah masjid kita bersama, masjid warga RW 12. Jadi yuk mari kita jaga, mari kita ramaikan. Apalagi kata ibu tadi ya, bapak-bapaknya harus datang itu dia ya. Gitu. Insya Allah. Tapi kalau kata Pak Nono tadi kalau datang sama bapaknya di sini bahaya. Nah itu. Ya intinya biar dengan waktos sudah tidak ada apa ya, intinya sudah tidak ada gainan dari luar. Hah? Sudah ya, udah clear nih. Makassar punten Pak, udah clear semuanya. Biar nanti tidak ada lagi di lapangan saya dengar, karena posisi saya di sini intinya di tengah-tengah juga gitu. Karena mau nggak mau di sini adalah warga RW 12 semua. Jadi sudah tidak ada prasangka, praduga, ini udah beres sampai di sini. Gitu. Dan mari kita lihat ke depan pemilihan yang akan dilaksanakan ya Pak, gitu. Jadi berdasarkan hati nurani dan logikanya, gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan Masjid Jami'ul Qura ini menjadi lebih baik lagi di RW 12. Amin. Di Tuhan bisa umumnya. Mungkin sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RW 12. Dan sebagai penutup, mohon izin Bapak Ketua DKM, Bapak Irsan Asyari, Bapak Ketua Panitia Pak Asep Eman, serta Pak RW Pak Luki Norobi Ahmad untuk berdiri di depan, sekaligus untuk secara simbolis menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Mana ke depan dulu Bapak-bapak bertiga. Siap. Boleh, mana silakan. Foto. Ya. Ini gara-gara ini Pak Hasan Pak. Sebagai saksi mungkin Pak Haji Kahit, boleh Pak Haji ini kesepuan. Ya, mana silakan. Penyerahan pertama dari Ketua Panitia kepada Ketua RW 12. Ya Haji. Mana? 3, 2, 1, 1, 2, 3. Senyum. Sekarang kedua adalah penyerahan secara simbolis dari Ketua RW 12 kepada